Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Zara Nurhaliza dengan NIM 12321000089 dari kelas 2C jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan artikel yang telah saya susun, yakni yang berjudul Perkembangan dan Intervensi Dini pada Motorik Anak Berkebutuhan Khusus, khususnya pada anak tunadaksa. Pertumbuhan dan perkembangan anak yang sempurna tentunya menjadi dambaan bagi setiap orang tua. Anak yang sehat, cerdas, dan juga energik tentunya menjadi sebuah kesempurnaan yang diharapkan bagi pertumbuhan dan juga perkembangan anak usia dini. Pada dasarnya, tumbuh kembang anak itu berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Namun, ada juga nih beberapa faktor yang dapat menghambat dari proses perkembangan anak, yakni faktor internal atau faktor genetik dan juga faktor eksternal atau lingkungan, di mana lingkungan ini juga dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan sebelum anak itu lahir, pada saat anak itu lahir, dan juga setelah anak itu lahir. Nah, salah satu perkembangan pada anak usia dini yakni adalah perkembangan fisik dan motorik. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan fisik dan motorik? Perkembangan fisik dan motorik berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada manusia, yakni contohnya seperti menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih besar, dan juga berkaitan dengan pola geraknya. Lalu, bagaimana proses perkembangan fisik dan motorik pada anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang tumbuh dan berkembang dengan berbagai perbedaan daripada anak-anak pada umumnya, baik secara fisik, mental, intelektual, ataupun sosial emosionalnya. Nah, adapun gangguan yang terjadi pada sistem gerak manusia itu disebut dengan tunadaksa, di mana gangguan ini dapat disebabkan oleh kelainan otot, tulang, maupun sistem saraf yang dapat mengontrol pergerakan tubuh manusia. Nah, gangguan ini juga dapat menghambat kegiatan seseorang dalam beraktivitas sehari-hari, seperti berjalan, menulis, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang membutuhkan koordinasi kekuatan fisik. Secara garis besar, anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi 2, yakni ABK temporer atau sementara dan juga ABK permanen, di mana ABK temporer ini berasal dari faktor eksternal, yakni berasal dari lingkungan, di mana mungkin anak kurang mendapatkan stimulus sehingga terjadinya hambatan pada sistem motoriknya. Sedangkan permanen itu berasal dari faktor internal atau bawaan sejak ia lahir. Untuk menunjang perkembangan yang baik pada anak berkebutuhan khusus, maka diperlukan yang namanya intervensi dini, di mana intervensi dini ini adalah sebuah layanan atau dukungan yang diberikan kepada anak yang memiliki gangguan ataupun keterlambatan dalam perkembangannya. Nah, dilakukan secara dini, maksudnya ini dilakukan pada bayi atau anak-anak yang masih sangat dini atau masih sangat muda. Semakin dini intervensi diberikan, maka diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih baik dalam mengatasi hambatan atau kendala yang dialami oleh anak. Nah, dalam pemberian intervensi ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan intervensi yang diberikan pada toddler. Yang pertama, biarkan anak untuk mengeksplorasi benda yang ada di sekitarnya. Jadi, jangan dicegah ya. Yang kedua, yaitu ajarkan anak untuk mengoptimalkan anggota gerak tubuh yang lain selain dari anggota gerak yang pergerakannya kurang optimal. Selanjutnya yaitu memberikan alat bantu gerak atau protesa dan juga ajarkan anak agar mampu mengekspresikan jika ia membutuhkan sesuatu, membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu intervensi dini yang diberikan pada anak usia prasekolah. Nah, di tahap usia prasekolah ini, anak bisa diberikan terapi bermain seperti bermain warna ataupun bermain puzzle yang dapat meningkatkan kemampuan fisik motoriknya dan juga dapat meningkatkan keterampilannya. Anak juga bisa diberikan papan titian untuk melatih keseimbangan, juga melatih keberanian ataupun rasa percaya dirinya. Selain itu, juga kita harus terus memotivasi anak agar ia mau mengekspresikan apa yang ia rasakan gitu, sehingga apapun yang ia butuhkan kita dapat memberikan solusi yang terbaik untuk dirinya gitu. Nah, lalu tahapan yang terakhir yaitu tahapan pada anak
yang sudah memasuki usia sekolah. Nah, yang pertama yaitu program interaksi, di mana program ini dapat membantu anak bersosialisasi dengan teman sebayanya, agar anak juga merasa dirinya tidak dikucilkan dan juga memunculkan rasa percaya diri pada dirinya. Selanjutnya yaitu dukungan perilaku positif, di mana ini tuh kita dapat membantu anak meningkatkan rasa percaya dirinya. Kita juga harus memfasilitasi gitu apa yang anak sukai dan anak inginkan. Nah, selain hal-hal yang saya sebutkan tadi, anak juga bisa diajarkan kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti berolahraga, berjalan, atau kegiatan ibadah seperti sholat. Intinya kegiatan yang dapat memicu adanya pergerakan gitu, sehingga contohnya misal anak yang belum bisa menulis, nanti perlahan-lahan ia akan bisa menulis, dan anak yang belum bisa berjalan juga nanti perlahan-lahan akan bisa berjalan gitu. Itu tergantung pada bagaimana dukungan dan juga stimulasi yang kita berikan. Nah, itu tadi pembahasan-pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.